Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Zahra Nabila, kemudian ada Kanaya Awalia Putri, selanjutnya ada Nailah Yusri, kemudian ada Nurdian Eka Aprilia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi Ethical and Legal Issues in DSS, Considerations regarding Privacy, Security, and Fairness in Decision Making using DSS. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada isu privacy dalam DSS, kemudian ada isu keamanan dalam DSS, lalu ada isu fairness dalam pengambilan keputusan DSS. Kemudian ada aspek hukum dan tanggung jawab, lalu studi kasus, kemudian ada rekomendasi dan praktik terbaik, lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang melatar belakangi materi ini adalah Decision Support System atau DSS merupakan sistem yang membantu manajer dan pengambil keputusan dalam mengolah data, menganalisis berbagai alternatif, serta menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif dan berbasis data. Kemudian perkembangan teknologi seperti Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Machine Learning telah meningkatkan kemampuan DSS dalam menghasilkan keputusan yang lebih cepat, akurat, serta bersifat prediktif dan preskriptif. Meskipun memberikan banyak manfaat, DSS juga menghadirkan tantangan baru, seperti pengguna data pribadi dalam jumlah besar dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi, ancaman keamanan informasi, hingga bias algoritma yang menghasilkan keputusan yang tidak adil. Oleh karena itu, penerapan DSS harus memperhatikan aspek etika dan regulasi agar sistem tetap transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Kemudian ada isu privasi dalam DSS. Decision Support System atau DSS modern memanfaatkan big data dan machine learning untuk mengolah data yang jumlahnya besar. Termasuk itu data pribadi kayak informasi demografi, riwayat transaksi, lokasi, perilaku digital, hingga data kesehatan. Kemudian pengguna data tersebut meningkatkan akurasi analisis, tetapi juga menimbulkan risiko privasi apabila tidak disertai pengelolaan yang transparan, persetujuan yang konsen, atau yang jelas, serta penerapan prinsip minimalisasi data. Selain itu, data yang telah dianonimkan masih berpotensi diidentifikasi kembali atau di-re-identification ketika digabungkan dengan sumber data lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Kanaya. Selanjutnya ada risiko dan prinsip perlindungan privasi. Risiko privasi dalam DSS meliputi penggunaan data di luar tujuan awal atau function creep, pembagian data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, serta profiling yang berlebihan. Kasus Cambridge Analytica pada tahun 2018 menunjukkan bagaimana data jutaan pengguna dimanfaatkan untuk membangun profil psikografis tanpa persetujuan yang memadai. Oleh karena itu, penerapan privacy by design menjadi sangat penting, yaitu mengintegrasikan perlindungan privasi sejak tahap perancangan sistem. Organisasi juga perlu menerapkan prinsip dan minimization, memperoleh konsen yang transparan, serta mengelola risiko re-identification agar penggunaan DSS tetap etis dan sesuai dengan regulasi perlindungan data. Selanjutnya ada isu keamanan dalam DSS. Keamanan merupakan aspek penting dalam DSS karena sistem ini menyimpan dan mengolah data bisnis maupun data pribadi yang bertinggi. Ancaman yang sering dihadapi meliputi data breach, hacking, data poisoning, serta akses tidak sah oleh pihak internal maupun eksternal. Pada kasus Equifax pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kelemahan keamanan dapat menyebabkan kebocoran data sekitar 147 juta konsumen, menimbulkan kerugian finansial yang besar, tuntutan hukum, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap organisasi. Untuk mengurangi risiko keamanan, organisasi perlu menerapkan strategi defense in-depth melalui enkripsi data saat disimpan maupun ditransmisikan, Role-Based Access Control atau RBAC, patch management, audit keamanan secara berkala, dan mekanisme
deteksi anomali. Penerapan langkah-langkah tersebut membantu mencegah kebocoran data, peretasan, manipulasi data, serta penyalahgunaan hak akses. Dengan keamanan yang terjaga, DSS dapat menghasilkan analisis dan rekomendasi yang lebih akurat, andal, serta menjaga kepercayaan pengguna terhadap sistem. Lalu selanjutnya ada fairness atau keadilan dalam pengambilan keputusan DSS. DSS berbasis AI berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil akibat bias algoritma. Bias tersebut dapat berasal dari data historis yang tidak seimbang, penggunaan proxy variabel yang berkaitan dengan atribut sensitif, desain algoritma yang kurang inklusif, maupun proses pelabelan data yang subjektif. Akibatnya, sistem dapat memberikan rekomendasi yang merugikan kelompok tertentu meskipun tidak ada unsur diskriminasi yang disengaja. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Dian. Oke, selanjutnya ada contoh kasus dari bias data algoritma. Dari beberapa kasus menunjukkan dampak nyata bias dalam DSS. Contohnya itu seperti Amazon yang menghentikan sistem rekrutmen berbasis AI karena cenderung mendiskriminasi pelamar perempuan akibat penggunaan data historis yang didominasi kandidat laki-laki. Kompas di sektor peradilan dikritik karena menghasilkan tingkat kesalahan klasifikasi yang lebih tinggi terhadap terdakwa kulit hitam. Sementara itu, algoritma Optum di bidang kesehatan menggunakan biaya perawatan sebagai proksi kebutuhan medis sehingga mengurangi peluang pasien kulit hitam memperoleh layanan kesehatan tambahan. Adapun upaya untuk mewujudkan fairness dalam DSS yaitu untuk mengurangi bias dan meningkatkan keadilan, organisasi perlu menerapkan beberapa strategi. Yang pertama ada menggunakan fairness aware algorithms dalam proses pemodelan. Yang kedua ada melakukan audit algoritma secara berkala. Yang ketiga ada mengukur kinerja menggunakan berbagai metrik keadilan seperti demographic parity, equality odds, dan predictive parity. Dan yang terakhir melibatkan tim pengembang yang beragam agar berbagai perspektif dipertimbangkan sejak tahap perancangan sistem. Penerapan langkah-langkah tersebut membantu menghasilkan DSS yang lebih adil, transparan, dan dapat dipercaya dalam mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada aspek hukum dan tanggung jawab dalam DSS. Penggunaan decision support system menimbulkan tantangan hukum terkait akuntabilitas atas putusan yang dihasilkan secara otomatis. Tanggung jawab dapat melibatkan pengembang sistem, organisasi pengguna, penyedia data, maupun vendor pihak ketiga sehingga pembagiannya menjadi kompleks ketika terjadi kerugian. Selain itu, model machine learning yang bersifat black box seringkali sulit dijelaskan, sehingga menyulitkan pemenuhan hak atas penjelasan right to explanation bagi individu yang terdampak oleh keputusan otomatis. Seperti pada kasus Apple Card tahun 2019, menunjukkan pentingnya transparansi algoritma setelah muncul dugaan bias gender dalam penentuan limit kredit. Meskipun investigasi tidak menemukan pelanggaran hukum secara eksplisit, kasus tersebut menegaskan bahwa kurangnya explainability dapat menjadi persoalan hukum dan etika. Di Indonesia, UU Perlindungan Data Pribadi telah mengatur persetujuan, keamanan, dan perlindungan data pribadi. Sementara itu, AI Act Uni Eropa menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap sistem AI dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan regulasi DSS yang lebih komprehensif di masa mendatang. Next. Selanjutnya ada studi kasus implementasi DSS. Pada sektor rekrutmen, terdapat kasus Amazon AI Recruitment tahun 2014 hingga tahun 2018. Pelajaran yang dapat diperoleh dari kasus tersebut yaitu algoritma mendiskriminasi pelamar perempuan karena dilatih menggunakan data historis yang bias, menunjukkan pentingnya audit data dan human in the loop. Pada sektor keuangan, kasusnya di Apple Card tahun 2019, pelajaran yang dapat diperoleh dari kasus tersebut yaitu dugaan bias gender dalam penentuan limit kredit menyoroti pentingnya transparansi algoritma dan explainability dalam DSS. Kemudian ada kesehatan, kasus di Optum 2019
Penggunaan biaya kesehatan sebagai proksi kebutuhan medis menghasilkan bias rasial dan mengurangi akses layanan bagi pasien kulit hitam. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Nailah. Baik, di studi kasus implementasi DSS selanjutnya, di sini ada sektor peradilan, kasus Kompas 2016, pelajaran yang diperoleh, algoritma penilaian risiko menghasilkan perbedaan tingkat kesalahan antar kelompok, sehingga memicu perdebatan mengenai konsep algorithmic fairness. Lalu ada di sektor keamanan data, kasus Equifax 2017, kebocoran data 147 juta konsumen akibat celah keamanan menunjukkan pentingnya patch management, enkripsi, dan audit keamanan secara berkala. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa permasalahan pada DSS umumnya tidak muncul karena kesengajaan pengembang, melainkan dipengaruhi oleh data historis yang bias, penggunaan proksi variabel yang kurang tepat, rendahnya transparansi algoritma, serta lemahnya tata kelola keamanan data. Oleh karena itu, penerapan audit algoritma, perlindungan data, regulasi yang jelas, dan keterlibatan manusia dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor penting untuk mewujudkan DSS yang adil, aman, dan akuntabel. Rekomendasi dan praktik terbaik untuk mewujudkan DSS yang etis, aman, dan akuntabel, organisasi perlu menerapkan beberapa praktik terbaik berikut. Pertama, menerapkan ethical by design dan privacy by design sejak tahap perancangan sistem. Lalu meningkatkan transparansi dan explainability agar keputusan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan. Lalu menerapkan data minimization dan memperoleh konsen yang jelas dalam pengelolaan data pribadi. Lalu melakukan audit keamanan dan audit algoritma secara berkala untuk mendeteksi kerentanan dan bias. Lalu memperkuat keamanan melalui enkripsi, RBAC, dan patch management. Lalu melibatkan tim pengembang yang beragam serta pemangku kepentingan dalam proses pengembangan dan evaluasi sistem. Lalu menerapkan human in the loop, tata kelola governance, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Decision Support System berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan berbasis data. Namun, implementasinya juga menghadirkan tantangan etika dan hukum, seperti risiko pelanggaran privasi, ancaman keamanan data, serta bias algoritma yang dapat menghasilkan keputusan tidak adil. Oleh karena itu, penerapan prinsip ethical by design, privacy by design, transparansi serta tata kelola yang baik menjadi kunci untuk memastikan DSS digunakan secara aman, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, keberhasilan DSS tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menjaga etika, keamanan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Sarannya, pertama, mengintegrasikan privacy by design dan fairness aware modeling sejak tahap awal pengembangan DSS. Kedua, menyusun kebijakan internal mengenai pengelolaan data, keamanan informasi, dan audit sistem secara berkala. Ketiga, mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif terkait akuntabilitas sistem berbasis AI dan DSS. Keempat, mendorong penelitian lanjutan mengenai deteksi bias algoritma, keamanan data, dan peningkatan transparansi sistem. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.